sudah hari Minggu, waktunya kita sekolah Minggu. Oke, sebelumnya nih udah pada mandi belum yang di rumah? Adik-adik yang di rumah udah pada mandi? Udah pada cantik? Atau ada yang baru bangun? Ada yang baru bangun nih, pastikan. Alice sudah mandi belum? Udah dong. Nah, kakak Ipi juga udah mandi, udah cantik. Semuanya pasti udah cantik, udah pada ganteng-ganteng ya. Waktunya kita sekolah Minggu, tapi sebelumnya kita mau Doa. Tiga. Tuhan Yesus, kami mau sekolah Minggu, berkati kami dari pertama sampai terakhir. Haleluya, amin. Yeay! Semuanya boleh berdiri dong. Orang tuanya juga boleh ikutan berdiri. Kita mau bergerak buat Tuhan. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bermula. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, kita ganti pujian kita. Masih semangat kan? Masih dong. Masih dong, belum berkeringat. Kita mau bergerak lagi. Kita ganti pujian kita, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi
kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami serahkan kepada Tante Guru yang akan membawakan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat siang hari ini, buat sepanjang hari ini Tuhan. Engkau sudah bangunkan kami, Engkau beri kami kesehatan, kekuatan yang baru, dan kami boleh datang kepadamu. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau belajar. Terima kasih banyak Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dan memberkati guru-guru kami yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang juga menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati kami semua, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan buat kami. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar menyaksikan betapa berkuasanya nama Tuhan Yesus itu. Ada lagunya, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan cerita selengkapnya. Kali ini Paulus kembali ke kota Efesus, di mana dia sudah sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang di kota Efesus. Kota Efesus merupakan kota metropolitan dan salah satu kota suci terpenting di Asia, di samping Athena dan Yerusalem pada waktu itu. Di kota itu ada beberapa bangunan yang sangat terkenal. Di antaranya gedung perpustakaan atau aula pertemuan yang sangat besar, di mana dahulu Paulus sering mengajar tentang Tuhan Yesus di tempat ini. Dan gedung ini merupakan sebuah universitas atau sekolah Alkitab yang terkenal, kepunyaan Bapak Tiranus, yang juga adalah sahabat Paulus. Di kota ini ada juga sebuah kuil yang megah, yang bernama Kuil Dewi Artemis. Kuil ini ditopang oleh 126 tiang yang tingginya 18 meter. Dan di dalamnya berisi patung hitam yang menurut cerita telah jatuh dari langit sebagai satu ciptaan yang ajaib. Orang-orang dari segala penjuru dunia datang untuk berziarah dan menyembah di kuil Artemis ini. Nah, apa judul cerita kita hari ini? Ya, judulnya Kemenangan di Efesus. Cerita ini terdapat di kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1, kemudian ayat 8 sampai 40, kemudian pasal 20 ayat 17 sampai 38. Awal cerita, Rasul Paulus datang ke kota Efesus bersama beberapa teman sepelayanannya, di antaranya Gaius, Aristarkus, Timotius, Aquila, dan Priscilla. Di kota ini, Paulus mengajar sebagai dosen filsafat di sekolah Alkitab Tiranus selama kurang lebih 2 tahun. Dia bekerja di pagi hari dan mengajar di malam hari di ruang kuliah Tiranus. Banyak orang dari berbagai daerah sekitar kota Efesus datang ke tempat itu untuk mendengarkan pengajaran Paulus tentang Injil, bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, dan bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia bukanlah Tuhan. Sekolah Tiranus menjadi sangat terkenal. Biasanya, selesai mengajar, Paulus tidak langsung pulang, tapi masih tinggal untuk berbicara kepada orang-orang yang datang untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai larut malam. Paulus rela tidak tidur, karena ia mau menolong orang-orang tersebut. Tuhan banyak melakukan mujizat melalui Paulus. Bahkan hanya melalui sapu tangan yang dipegang Paulus dan disentuhkan kepada orang yang sakit, orang itu sembuh. Dan roh-roh jahat diusir keluar dari mereka yang dikuasainya. Akhirnya bukan hanya jemaat, tapi juga orang-orang yang belum percaya dalam Tuhan Yesus menjadi tertarik kepada Paulus dan pengajarannya tentang nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Ada 7 anak muda dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa mencoba cara ini untuk mengusir roh jahat yang menguasai seorang bapak. Roh jahat itu berkata, "Saya kenal Yesus dan saya kenal Paulus, tetapi kamu ini siapa?" Kemudian orang yang masih dikuasai roh jahat itu meloncat dan menyerang ke 7 anak muda itu,
Mereka berlari keluar rumah dengan tubuh telanjang dan berdarah-darah. Kejadian ini dengan cepat diketahui oleh seluruh penduduk kota Efesus. Mereka takjub dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan setelah peristiwa itu. Di antara jemaat yang dahulu adalah ahli-ahli sihir dan peramal, mereka semua sekarang bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka. Mereka memohon agar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka yang masih memiliki buku-buku mantra membawanya dan membakarnya di hadapan orang banyak. Dan semakin banyak orang yang ingin mendengar Injil Tuhan Yesus yang dapat membebaskan mereka dari kuasa iblis. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Ia membujuk seorang bapak, kepala tukang-tukang perak di Efesus yang bernama Demetrius. Bapak inilah yang banyak membuat patung-patung Dewi Artemis. Dia khawatir penghasilannya dari membuat patung-patung tersebut menjadi berkurang dan usahanya bangkrut. Karena dia kaya dari hasil usahanya itu. Dia memanggil dan mengumpulkan teman-temannya para ahli perak dan berkata, "Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kita mendapatkan penghasilan yang banyak dari usaha kita. Tapi sekarang Paulus berkata bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia bukanlah Tuhan. Banyak orang yang menjadi percaya pada pemberitaannya. Karena itu, bukan hanya usaha kita akan merugi, tapi juga kuil Artemis. Dan yang lebih buruk lagi, dewi yang disembah oleh banyak orang di Asia akan kehilangan kemuliaan ilahinya." Semua orang mendengarkan, lalu mereka menjadi tertarik dan marah. Mereka semua berseru, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Dalam waktu singkat, banyak orang yang berseru-seru berkumpul. Mereka segera menangkap teman-teman Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus, dan menyeret mereka ke stadion kota. Mereka tidak dapat menguasai orang banyak itu, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama 2 jam mereka terus berseru, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Yang lain berkata ini, dan yang lain hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui sebabnya. Akhirnya, seorang pejabat dari pemerintahan kota berdiri untuk menenangkan orang-orang itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah bertindak seperti ini. Kamu telah membawa kedua orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Mengapa kamu membawa mereka ke sini? Jika kalian terus berteriak seperti ini, kita akan dituduh sebagai pembuat huru-hara." "Benar apa yang dikatakannya," kata mereka. Kemudian semua orang pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. Setelah keadaan kota tenang kembali, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa waktunya telah tiba untuk melanjutkan perjalanan kembali. Paulus dan teman-temannya akan menuju Yerusalem karena mereka ingin merayakan hari Pentakosta di sana. Jemaat-jemaat itu sudah mempersiapkan persembahan bagi Paulus untuk dibawa kepada jemaat di Yerusalem. Mereka semua menjadi sangat sedih
karena mereka sangat mengasihi Paulus. Tetapi Paulus terus berbicara dan mengingatkan mereka akan kehidupannya bersama mereka selama 3 tahun. Katanya, "Saudara-saudaraku, kalian tahu bagaimana aku mengajar kalian siang dan malam, dan sering sambil mencucurkan air mata. Aku tidak pernah meminta emas, perak, atau pakaian kepada siapapun. Dengan kedua tanganku ini aku bekerja untuk membiayai kehidupanku sehari-hari dan juga untuk kebutuhan teman-temanku. Karena Tuhan Yesus telah berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Aku sudah memberikan contoh yang baik kepadamu, dan pesanku kepadamu adalah jagalah dirimu baik-baik dan juga jemaat di Efesus. Setelah aku pergi, akan datang orang-orang yang berusaha menyesatkanmu seperti serigala dan menyeret banyak orang berbalik dari kebenaran Injil. Tapi Roh Kudus memerintahkanmu untuk menjaga jemaat. Ingat bahwa darah Tuhan Yesus sudah menebus semua jemaat. Sekarang aku serahkan kamu kepada Tuhan yang dapat melindungi dan menguatkan kamu untuk melakukan perintahnya." Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan cerita tentang kemenangan di Efesus. Hari ini kita banyak belajar ya, bahwa nama Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Kemenangan itu juga bisa kita dapatkan, ya. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa kuasa nama Tuhan Yesus sanggup mengalahkan segala usaha iblis untuk menentang semua pemberitaan Injil. Bahkan juga segala sakit, penyakit, roh jahat sanggup dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai prajurit Kristus, kita harus siap mematahkan kuasa iblis di dalam nama Yesus. Nah, yang ketiga, kita belajar memakai perisai iman kita, yaitu firman Tuhan yang sudah kita pernah dengar, sering kita dengar. Kita bisa mematahkan serangan iblis. Nah, pelajaran hari ini kita akan akhiri dengan satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami bisa mengerti bahwa nama Tuhan selalu berkuasa. Kami percaya Tuhan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dikuatkan, kami sudah disehatkan, karena nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan mereka kesembuhan.
dan mereka boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Dan juga buat tante dan om guru kami berdoa buat mereka semua yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa yang baik. Hari ini kami sangat banyak belajar karena Tuhan begitu baik untuk mengajar kami lebih lagi. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami hari ini dan kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.